Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Tantri Sri Susanti, mahasiswa magang di MTS Sunan Kalijogo dari Universitas IAIN Tulungagung dari jurusan Tadris Fisika. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Tujuan dari kita mempelajari pesawat sederhana adalah yang pertama, mengetahui pengertian dari pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pesawat sederhana dan juga penjelasan dari jenis-jenis pesawat sederhana itu sendiri. Selanjutnya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Jenis-jenis pada pesawat sederhana ada 4. Yang pertama, pengungkit, bidang miring, katrol, dan juga roda berporos. Kita jabarkan satu-satu ya. Pengungkit atau biasa disebut dengan tuas adalah alat yang memanfaatkan titik beban, titik kuasa, dan juga titik tumpu. Pengungkit memiliki bagian-bagian, yaitu titik tumpu, yang mana titik tempat sebagai tumpuan. Kemudian yang kedua, titik kuasa, yang mana titik tempat diadakannya kuasa atau gaya. Kemudian yang ketiga, titik beban, yang mana titik tempat bekerjanya beban. Dapat dilihat bagian dari pengungkit atau tuas itu sendiri seperti pada gambar. Yang warna pink itu lengan beban, yang warna merah bata itu titik tumpu, kemudian yang lengan kuasa itu yang panjang, kemudian yang F itu adalah kuasa. Kemudian jenis-jenis pengungkit itu ada 3 golongan. Yang pertama, pengungkit golongan 1, yang mana pengungkit golongan 1 adalah titik tumpu terletak di antara titik beban dan juga titik kuasa. Contoh pada pengungkit golongan 1 dalam kehidupan sehari-hari bisa dijumpai seperti tang, gunting, pemotong kuku, catut paku, timbangan, dan juga jungkat-jungkit. Contoh atau gambar pengungkit golongan 1 bisa dilihat di gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, pengungkit golongan 2, titik beban terletak di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada pengungkit golongan 2 adalah kereta sorong atau gerobak, pemecah kemiri, pembuka kaleng, dan juga pemotong kertas. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pengungkit golongan 3. Pengungkit golongan 3 yang mana titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pengungkit golongan 3 adalah seperti sapu, sekop, pinset, dan juga staples. Gambarnya bisa dilihat di bawahnya ya. Kemudian yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Tempat dengan menggunakan benda, bidang miring bisa memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Contoh pada bidang miring seperti mur, kan kayak ada butiran-butiran itu. Kemudian yang seperti tangga yang berbelok seperti pada gambar, itu juga termasuk bidang miring. Kemudian yang ketiga, katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Jenis katrol ada 3. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bebas. Yang ketiga, katrol majemuk. Kita jelaskan satu persatu jenis katrol. Jenis katrol yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Nah, rumus pada katrol itu adalah FB itu adalah gaya beban. Kemudian yang FK itu adalah gaya kuasa. FK sama dengan FB. Berarti gaya kuasa sama dengan gaya beban. Jadi katrol tetap itu katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap.
sehingga katrolnya itu tidak bisa berpindah tempat meskipun sudah digunakan. Kemudian yang kedua, katrol bebas, yang mana katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Contoh katrol bebas ini pada gambarnya ini, FB gaya bebas, FK gaya kuasa. FB ini FK sama dengan setengah FB. Jadi gaya kuasa sama dengan setengah gaya bebas. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan juga katrol bebas. Katrol majemuk, satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Seperti ini, FK sama dengan setengah FB. Jadi gaya kuasa sama dengan setengah gaya bebas. Itu yang katrol majemuk. Kemudian yang keempat, roda berporos. Roda berporos sendiri adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contoh roda berporos seperti roda kendaraan atau roda sepeda seperti pada gambar, dan juga kincir angin. Sekian penjelasan tentang pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.